fisiologi dari dislipidemia. Ya, untuk materi ini sebetulnya masih berkaitan dengan yang kemarin ya. Kemarin kita bicara masalah obesitas dan kunci pentingnya adalah metabolisme lipid ya. Yang ini akan kita segera diskusikan ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang dislipidemia. Jadi dislipidemia ini adalah suatu kelainan atau penyakit yang kita dapati dari pemeriksaan laborat. Oh, ini sudah muncul ya di layar laptop atau HP? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Ya, ini adalah salah satu faktor risiko terjadinya suatu penyakit kardiovaskuler. Ya, kita lanjutkan. Jadi bersama dengan obesitas, kemudian kencing manis atau diabetes dan dislipidemia ini adalah suatu faktor pencetus dari terbentuknya penyakit kardiovaskuler yang nanti minggu depan nanti kita akan mengarah ke sana ya, penyakit jantung dan pembuluh darah. Ini gambaran ilustrasinya ya. Jadi ini ada penumpukan lipid di pembuluh darah ya. Jadi membuat nutrisi darah ke jaringan perifer itu terhambat. Ya, mungkin sudah dibahas pada semester awal bahwa lipid adalah suatu ester asam lemak ya, biasanya terjadi tidak larut dalam pelarut air ya, tapi larut dalam pelarut-pelarut khusus. Misalkan ini di in vitro atau di dunia luar. Kalau di dalam tubuh itu harus dilarutkan dengan protein-protein tertentu yang dibentuk tubuh supaya dapat larut dalam darah. Nah, kalau di dunia luar mungkin untuk lemak itu bisa larut dalam beberapa cairan ya, misalkan alkohol atau benzen ya, atau kloroform ya. Kemudian untuk klasifikasinya sendiri untuk lemak ya ada beberapa, yaitu lemak sederhana, lemak kompleks atau derivat lemak. Ini sudah jenengan dapat pada semester awal. Mengingatkan kembali bahwa lemak ini sebagai pencetus dari dislipidemi, tapi di sisi lain juga bermanfaat bagi tubuh bila komposisinya itu standar atau tidak berlebihan. Jadi lemak itu digunakan untuk berbagai macam reaksi kimia dalam tubuh ya. Mungkin yang pertama adalah pembentukan energi selain karbohidrat ya. Kemudian yang kedua adalah suatu komponen penyusun dari membran sel ya. Membran sel dalam tubuh kita itu bagian luarnya itu dilapisi oleh lipoprotein ya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai penyusun dari hormon-hormon dan penghantar sinyal pada prostaglandin dan kelenjar lain ya. Kemudian suatu pelarut juga untuk vitamin-vitamin tertentu yang komposisinya itu dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sedikit, misalkan vitamin A, D, E, dan K yang berguna untuk proses metabolisme juga di situ. Kemudian yang kelima yaitu sebagai pelindung dari organ-organ untuk melindungi dari suhu yang ekstrim. Ya, itu tadi ya dari fungsi lipid tadi. Yang pertama untuk melindungi sel dan komponen penyusun membran sel. Kedua untuk pelindung dinding sel,
penyekat panas, kemudian sumber energi juga, kemudian pelarut vitamin dan komponen hormon. Kemudian sifat lipid sendiri adalah tidak larut di dalam air, makanya untuk di dalam darah itu harus berikatan dengan protein tertentu dan larut dalam pelarut-pelarut organik tertentu ya. Kemudian ada unsur-unsur pembangunnya adalah unsur karbon, hidrogen, dan oksigen yang kadang-kadang juga ditambahkan nitrogen dan fosfor. Kemudian apabila lipid ini terhidrolisis, dia akan menghasilkan asam lemak. Asam lemak ini berguna juga untuk pembentukan energi tubuh ya. Kemudian berperan dalam metabolisme ya, seperti metabolisme hormon dan sebagainya. Nah, kemudian untuk di dalam darah sendiri, di dalam tubuh lemak itu berikatan dengan suatu lipoprotein yang nanti akan kita bahas. Lemak di dalam tubuh itu ada jenisnya, ada 6 macam ya, nanti kita akan ke situ. Kemudian ini dislipidemi, yaitu kelainan pada fraksi lemak ya, fraksi lemak di dalam tubuh ya. Jadi ada yang menurun, ada yang meningkat. Yang menurun HDL atau lipoprotein dengan densitas yang tinggi ya. Ini malah keberadaannya ini sangat menguntungkan tubuh karena dia bisa menarik lemak-lemak yang ada dalam tubuh untuk dimetabolisir. Kemudian yang meningkat adalah sejumlah besar lipoprotein ya. Lipoproteinnya banyak sekali ya. Yang paling menonjol adalah LDL ya, yang densitasnya itu paling rendah dan dia paling tidak stabil di antara beberapa lipoprotein, sehingga dapat berikatan dengan molekul-molekul lain, terutama molekul radikal bebas yang nantinya akan mengiritasi pembuluh darah ya, dan menimbulkan peradangan setempat. Nah, ini ada, ada 5 ya. Jadi ada lipoprotein atau lemak di dalam tubuh itu ada 5, yaitu kilomikron, VLDL, IDL, LDL, dan HDL. Masing-masing ini dibedakan dari komposisi kandungan lipidnya dan terutama apoprotein yang berikatan. Jadi suatu lemak itu bukan sendiri, tapi harus berikatan dengan apoprotein untuk larut dalam darah. Nah, ini singkatan-singkatannya ya. Jadi ada HDL, LDL, IDL, VLDL, kilomikron, lipoprotein kecil atau apoprotein yang nanti akan berikatan dengan kolesterol dan trigliserid, kemudian membentuk lipoprotein lain. Nah, ini untuk ilustrasinya lemak di dalam tubuh itu kita ibaratkan bundaran ini ya. Kemudian dia akan berikatan dengan kolesterol di sini ya. Kemudian ada apoprotein yang membentuknya, ini mungkin suatu HDL ya atau LDL ya, tergantung dari apoproteinnya yang membedakan ya. Kemudian jumlah trigliserid yang ada di dalam sini ya, atau kolesterol total. Ya, kita bahas satu-satu, yaitu yang pertama kilomikron ya. Kilomikron ini adalah suatu lipoprotein yang dibentuk di usus ya. Jadi nanti ada jadi selain kita mendapatkan lemak dari makanan, ternyata lemak itu bisa dihasilkan oleh tubuh sendiri, yaitu lewat jalur endogen, lewat hati. Jadi hati bisa menghasilkan lemak sendiri ya dari pemecahan karbohidrat ya. Nah, di situ nanti akan membentuk suatu lemak atau yang kita sebut nanti ya VLDL yang akan dikeluarkan di hati. Nah, ini kilomikron ini dibentuk oleh usus supaya lemak itu diserap oleh tubuh masuk ke dalam pembuluh darah melewati vili-vili usus ya. Ya, seperti itu. Kemudian, nah ini VLDL ya, tadi sudah saya singgung, dari VLDL ini dibentuk di hati, itu berasal dari metabolisme hati yang berhubungan dengan karbohidrat.
uh, ini dibentuk untuk mentransport lemak ke seluruh tubuh ya. Jadi selain kita mendapatkan asupan lemak dari luar, ternyata tubuh sendiri juga bisa menghasilkan lemak sendiri. Nah, ini nanti VLDL ini beredar ke seluruh tubuh, dia densitasnya akan semakin kolesterol atau triglyceridnya itu akan diambil oleh tubuh dan akhirnya dia menjadi IDL atau intermediate density lipoprotein, dan paling akhir adalah LDL. Ya. Kemudian dari LDL ini dia akan ikatannya dia akan kembali ke hati, tapi di dalam perjalanannya dia juga karena tidak stabil berikatan dengan molekul-molekul lain yang nanti akan dia merugikan bagi tubuh ya, karena apabila apa, ter terakumulasi pada pembuluh darah, dia akan menyebabkan penyempitan. Namun sebetulnya LDL ini juga diperlukan oleh tubuh karena kandungan kolesterolnya ini diperlukan untuk membentuk hormon-hormon tubuh seperti hormon kortikosteroid ya, yang ada di glukokortikosteroid yang ada di dalam kelenjar adrenal atau ginjal, dan pembentukan untuk hormon reproduksi ya, membentuk sperma dan ovum ya. Nah itu, ini yang paling disukai tubuh ya, karena DL ini adalah dia mengambil kolesterol-kolesterol yang ada di dalam tubuh untuk dimetabolisir kembali ke hati ya. Jadi ini tadi nanti akan jalur reverse atau jalur alternatif untuk mengambil kolesterol-kolesterol di tubuh ya. Ya, ini tadi sudah saya singgung ya, dari transportasi di dalam darah lemak itu ada 3 macam jalur ya, jalur eksogen ya, tadi dari luar, lemak dari luar yang kita makan itu akan diikat oleh suatu lipoprotein tertentu di dalam usus dan akan masuk sebagai lipoprotein ya, lipoprotein kilomikron namanya. Kemudian masuk ke dalam pembuluh darah, dia ke seluruh tubuh. Ke seluruh tubuh itu beredar ke otot, ke sel-sel lain, jaringan ikat, jaringan otot, jaringan saraf ya, kemudian jaringan lain yang membutuhkan kolesterol dan trigliserid untuk pembentukan dinding sel ataupun untuk membentuk energi ya di otot ya, atau penyimpanan di sel adiposa ya, seperti itu. Kemudian dia kembali lagi ke hati, kemudian dimetabolisir. Kemudian jalur endogen yaitu melalui transport yang kita namakan VLDL ya. Di sini berbedanya pada perbedaan dari lipoproteinnya berasal dari apoproteinnya ya. Apoproteinnya yang membedakan. Dari hati, VLDL ini akan disintesis, kemudian dibekali lemak, ditransfer ke seluruh tubuh ya, menjadi IDL, LDL, dan akhirnya kembali lagi ke hati ya. Nah, kemudian ada jalur lain yaitu reverse kolesterol. Ini HDL ini dibentuk juga dari hati ya. Gunanya untuk membersihkan kolesterol di darah dan jaringan lain supaya darah itu bersih dari lemak untuk kembali lagi. Nanti dia akan kembali lagi ke hati untuk dimetabolisir lagi. Nah, ini skemanya ya. Jadi tadi ini jalur eksogen, yaitu eksogen, ekso itu luar ya. Jadi lipid atau makanan dari luar yang mengandung lemak, dia akan mengandung kolesterol, dia akan masuk ke usus halus. Nah, dia harus berikatan dengan apoprotein atau menjadi lipoprotein kilomikron dan akan beredar ke seluruh tubuh. Ikatannya jadi kolesterolnya sedikit, kembali lagi ke hati, dia kembali ke kolesterol, dia masuk ke usus halus sebagai asam empedu ya yang dikeluarkan oleh hati, dan berikatan lagi dengan kolesterol, karena kolesterol kan nggak bisa terserap sempurna kalau tidak ada apoproteinnya tadi ya.
Kemudian jalur endogen, nah ini tadi dari hati menghasilkan VLDL ya, VLDL ke seluruh tubuh, kolesterolnya berkurang, diambil oleh jaringan-jaringan lain, jaringan otot, jaringan ikat, jaringan saraf dan lain-lain. Kemudian intensitas menjadi IDL, intermediate, dia bisa langsung kembali ke hati atau intensitasnya densitas jadi rendah, bisa ditangkap oleh makrofag menjadi timbunan-timbunan kolesterol di dalamnya, nanti akan diambil oleh HDL untuk kembalikan ke hati lagi ya. Ya, seperti itu. Kemudian nah ini jalur reverse cholesterol transport ya, jadi yang berperan ini adalah HDL. Jadi HDL disintesis di hati dan saluran cerna ya, ini gunanya untuk membersihkan darah dari kolesterol dan jaringan-jaringan lain ya, seperti makrofag itu dia berikatan dengan HDL, kemudian dari LDL dan IDL juga ya, kemudian dia akan dimetabolisme ke hati ya, kembali lagi ke hati. Nah, kembali ke dislipidemi tadi, jadi kelainannya itu kepada fraksi-fraksi tertentu ya. Kalau kita datang ke rumah sakit dan dokter jaga pada saat itu curiga kita ada peningkatan kolesterol atau lemak karena diketahui dari penyakit yang yang sebagai penyebab utamanya ya, maka kita akan diperiksa kolesterol total, kemudian LDL, HDL dan trigliserid. Nah, inilah nilai-nilai yang normalnya ya, sebatas tahu saja. Yang paling kita inginkan yang tinggi adalah HDL-nya, bukan total atau LDL atau trigliserid ya. Yang ini yang paling dominan. Ya, jadi dislipideminya itu sendiri tidak spesifik ya gejalanya. Jadi gejalanya itu tergantung dari penyakit penyertanya. Misalkan dislipidemia itu suatu penyakit yang menyebabkan suatu penyakit kardiovaskuler, misalkan jantung koroner ya. Jadi pada orang-orang dengan nyeri dada atau kelainan pada jantungnya, setelah masuk ke rumah sakit pasti akan diperiksa profil lipidnya karena itu sangat suatu faktor risiko yang menyebabkan terjadinya penyakit jantung. Ya, jadi dislipidemia ini bukan penyakit pokoknya, tetapi penyakit penunjangnya ya, penyakit penyertanya. Ya. Jadi tidak diagnosis utama, tapi diagnosis penunjang. Ya. Jadi dalam beberapa literatur dikelompokkan menjadi beberapa, yaitu dislipidemi primer dan dislipidemi sekunder. Untuk dislipidemi primer itu kelainannya lagi-lagi pada genetik ya, genetik dari pembuatan transport lipid tadi atau lipoprotein atau dari proses penyerapan ya, bisa saja karena kelainan di jaringannya atau lipolisis atau lipogenesis yang membentuk atau menyimpan lemak atau menggunakan lemak itu sebagai energi yang terlalu sedikit atau terlalu berlebihan, lipogenesis yang terlalu berlebihan juga bisa ya. Jadi kelainannya pada genetik genetik yang dibawa sejak lahir atau diturunkan dari orang tua ya. Kemudian ada dislipidemia sekunder, yaitu terjadi bersama dengan suatu penyakit lain, ya, misalkan gangguan pada metabolisme, metabolisme hormon, misalkan hormon tiroid, kemudian dari ginjal atau sindrom nefrotik, kemudian dari kelainan metabolisme karbohidrat atau mungkin diabetes mellitus dan sindroma metabolik itu sendiri atau penyakit-penyakit yang menyertai ya. Ya, kemudian ini tadi yang penyebab dislipidemia bisa obesitas, ya, bisa diabetes, kolesterol intake-nya yang tinggi, untuk kerusakan pada ginjal, kemudian pola hidup yang tidak sehat, ya, makan makanan yang cepat saji, kemudian penurunan dari aliran darah ke otak, mungkin juga efek samping dari obat-obatan tertentu, misalkan pada obat-obatan hormonal ya, bila
konsultasi masalah kesuburan pasti akan dikasih oleh hormon obat hormonal, atau pada untuk mencegah kehamilan atau pil-pil KB ya, bisa menyebabkan suatu dislipidemi. Kemudian kekurangan suplai darah ke usus ya, menyebabkan kelainan pada usus untuk menyerap lemak yang ada dalam makanan kita. Kemudian juga konsumsi minuman yang beralkohol yang secara berlebihan juga bisa. Untuk faktor risiko ya, seperti yang tadi, karena genetik ya, genetik diturunkan dari keluarga, kemudian obesitas atau kegemukan, ya, banyak simpanan lemak di situ, atau merokok ya, pada orang-orang yang merokok banyak sekali radikal-radikal bebas yang ada dalam situ, sehingga akan mempengaruhi profil lipid di dalam darah. Kemudian kurang olahraga ya, jadi tidak bisa menggunakan otot secara sempurna, atau aktivitasnya juga berkurang ya. Kemudian obat-obatan yang seperti tadi yang saya sebutkan, kortikosteroid atau penghambat adrenergic beta dosis tinggi, atau pengobatan hormonal ya. Nah, ini adalah suatu penyebab primer atau yang akan disebabkan oleh dislipidemia, yaitu adalah penyempitan dari pembuluh darah. Penyempitan pembuluh darah ini disebabkan oleh LDL tadi ya, yang tidak stabil molekulnya, sehingga bisa berikatan dengan radikal-radikal bebas dan menumpuk di dalam lapisan intima pembuluh darah atau di bawah lumen ya, di bawah lumen, sehingga akan nantinya akan merusak lumen dan terjadi peradangan setempat, dan akhirnya akan menjadi plak ya, plak yang ada dalam sini. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, nanti pembuluh darah di perifer atau daerah arteri ini yang perifer, dia akan kekurangan nutrisi, sehingga menyebabkan suatu kematian di perifer. Nah, ini bisa terjadi di mana saja ya, bisa di kaki, tangan, atau bahkan di otak pun ya. Kalau di otak, dia akan menyebabkan stroke iskemik ya, stroke kekurangan suplai darah ya. Atau di jantung, dia bisa menjadi jantung koroner ya. Atau di organ-organ tertentu menjadi suatu kegagalan fungsi dari organ tertentu itu ya. Ya, seperti itu. Ya, bagaimana caranya supaya kolesterol kita tetap terjaga ya? Kita harus menghindari makan-makanan yang berminyak ya, atau lebih sedikit mengurangi. Jadi ada beberapa komposisi makanan yang disarankan, yaitu yang pertama karbohidrat, kemudian protein dan lemak. Lemak itu porsinya adalah sedikit ya, tidak sama seperti karbohidrat. Kemudian kita harus menghilangkan minyak itu dengan merebus, tidak menggoreng ya, atau membakar. Nah, kalau bakaran, gorengan itu sangat tinggi lemak. Kemudian pilih daging yang tanpa kulit ya, atau daging yang tanpa lemak. Dan makan ikan laut ya. Ikan laut itu kaya akan omega 3 yang berfungsi untuk membentuk apoprotein yang nantinya akan berikatan dengan kolesterol menjadi HDL itu ya, yang dibentuk di usus dan di hati. Ya, HDL ini yang kita tahu adalah sangat menguntungkan tubuh, karena dia akan menyerap kolesterol yang ada di dalam tubuh untuk dimetabolisir di hati dan menghilangkan dari plak tadi ya. Kemudian kurangi susu full cream ya, ini sama seperti yang makanan yang minyak tadi ya, tanpa minyak. Kurangi asupan dari lemak minyak ya. Kemudian kurangi cemilan yang berbahan tepung ya. Tepung ini biasanya mengandung karbohidrat tinggi, jadi ada suatu keterikatan antara karbohidrat dan lemak pada pembentukan VLDL tadi ya. Nah, jadi di hati untuk pembentukan lemak itu dia dari gliserol yang dibentuk oleh
metabolisme karbohidrat. Ya, seperti itu. Ya, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Ya, slide-nya sampai di sini saja. Pak, saya mau bertanya, Pak. Oh ya, Tadi kan dari ada siapa? gambar Muklis, Pak Muklis. Tadi kan ada Oh ya, gambar Muklis. pembuluh darah yang Hmm. banyak plaknya. Nah, Oh itu ya. itu semakin umur plak itu bertambah terus akan menyempit pembuluh darah atau bisa plak tersebut dihilangkan dengan treatment-treatment yang bisa dilakukan pribadi, Pak. Gimana? Maksud saya, plak itu Hmm. bisa hilang atau tidak? Oh ya, ya terima kasih ya. Sebetulnya bisa hilang asalkan nggak apa ya nggak terlalu nggak apa ya nggak tebal gitu ya. Jadi plak itu nanti akan hilang dengan adanya HDL yang banyak ya. Ya HDL yang banyak itu ya kita harus membentuknya dengan apa ya dengan makanan kita juga ya. Jadi apabila ini plak ini banyak, dia sebetulnya kalau HDL kita cukup untuk meresorpsi dari plak ini sebetulnya nggak akan berkembang sejauh itu. Tapi karena eh, fraksi yang tadi tidak normal, LDL-nya lebih banyak daripada HDL-nya, maka dia akan semakin terbentuk ya. Seperti itu, Mas. Jadi bisa saja dia bisa hilang. Tapi kalau sudah rasio HDL, LDL-nya sudah lama sekali tidak seimbang atau HDL-nya kurang daripada LDL-nya, maka ya dia akan berlanjut ya. Kalau sudah berlanjut, kalau sudah tua, wah akhirnya ini karena kan banyak sekali yang faktor faktor pencetusnya ya bisa karena pembuluh darah yang rusak, karena faktor penuaan, karena mungkin karena apa makanan yang kita konsumsi juga kurang dari vitamin untuk menjaga pembuluh darah, maka pembuluh darah ini akan rusak dan akhirnya mudah sekali untuk LDL ini masuk ke dalam sini dan dia akan berikatan kuat sekali sehingga HDL-nya pun juga uh, kita kurang ya akhirnya dia semakin menjadi-jadi ya kalau sudah begini ya kita harus membersihkan ini dengan operasi ya operasi pembuluh darah ya dan nanti akan uh, namanya kateterisasi ya kateterisasi jantung atau pembuluh darah gitu Mas Muklis. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, yang lain mungkin ini 4A ya. Iya, Pak. Ya, ini masih berkaitan ya dengan yang kemarin obesitas ya. Obesitas karena jaringan adiposanya meningkat, nah ini di sistemiknya. Kalau obesitas di jaringan perifernya ya. Ada yang izin absen hari ini? Ya ada ya, semuanya hadir.
Ya, mohon absen ya di link chat yang saya share. Untuk materi saya share di grup, monggo mau diunduh. Ya, kita lihat video untuk ilustrasi yang tadi yang saya sampaikan, mungkin bisa menambah pemahaman. Ya, sudah muncul ya videonya. Ya, Sudah, Pak. ya. Jadi ini tadi ya, seperti bulatan lemak yang tadi saya ilustrasikan di presentasi. Ya, seperti ini gambaran lipoprotein di dalam tubuh ya, yang tersusun dari kolesterol, trigliserid, dan apoprotein ya.
Halo, Pak. Ini bapaknya nge-freeze nggak sih? Ada suaranya nggak sih? Ngadet nggak sih? Madet, nggak ada Nah, itunya. iya. Pak, nggak ada suaranya dan apa-apa, Pak. Nge-freeze, Pak. Bapaknya dengar. Laptop bapaknya tuh sering kayak bermasalah gitu loh. Oh iya. Di PC, di chat aja mungkin. Tapi ini masih join, takutnya beliau dengar. Tapi beliau suaranya nggak terdengar kita. Bapaknya keluar. Iya, keluar. Guys, jangan lupa bayar baju. Malam ini ya. Ditunggu sampai tanggal 20 ya semua. Oke, Klis. Ya, Oke, Klis. Klis. Ini tinggal makan bisa nggak ya? Aku lapar deh. Aku sambil tiduran, Glis. Aku aja dari tadi udah tidur. Ngantuk anjir. Kalau tiduran pasti ntar ketiduran beneran. Hampir ketiduran. Jangan tiduran, guys. Apalagi on cam ya. Aku enggak. Kalau makan nggak bisa sampai ke tulang ya. Oh iya, mumpung nggak ada bapaknya. Tadi aku nanya ibu, Bu Puji. Kata Bu Puji, buat Comstock itu makanan yang dimakan yang ngambilin kita. Jadi biar ketahuan habis atau enggaknya, meskipun dia sehat. Kan? Gimana, Klis? Ulang.
Maaf ya tadi putus ya sambungannya ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Oh iya, iya. Sampai mana tadi ya? Video. Oh Sampai video video, ya. Pak. Oh Nggak iya ada iya iya. suaranya. Video langsung berhenti, Pak. Oh iya ya. Ya maaf tadi sambungannya agak kacau. Ya, saya ulangi lagi ya tadi ya. Jadi ini adalah suatu lipoprotein ya. Ilustrasinya ya. Eh, Tadi sama seperti yang saya sampaikan di presentasi. Jadi gambarannya seperti ini yang disusun oleh apoprotein dan kolesterol trigliserid ya yang menempel di sampingnya. Ya, ini adalah suatu pembentuknya apoprotein, kolesterol, trigliserid ya. Dan ini diikat oleh suatu apolipoprotein. Ya, ini gambarannya dari kilomikron yang terbesar ya, dibentuk di usus, kemudian VLDL, EDL, LDL, dan HDL ya. Ya. Nah, ini suatu apoprotein penyusunnya ya, berbeda komposisinya yang membedakan. Sebentar. Ya, jadi makanan yang kita makan dia nanti akan masuk ke dalam usus dan lemaknya itu akan berikatan dengan apoprotein yang dibentuk di usus menjadi lipoprotein yang dinamakan kilomikron. Nah, kilomikron baru masuk ke dalam pembuluh darah dan beredar ke seluruh tubuh. Ya, dari seluruh tubuh, kilomikron ini dia akan digunakan kolesterolnya ya, diikat oleh tubuh, kemudian dimetabolisme menjadi asam lemak oleh lipoprotein lipase yang digunakan untuk membentuk energi juga digunakan untuk menyimpan jaringan lemak di dalam sel adipos. Kemudian jalur endogen ya, di hati, dimulai dari hati, dia akan menghasilkan suatu lipoprotein juga yang berasal dari metabolisme karbohidrat. Ya, ini sel hati. Ini rangkaian reaksi dari karbohidrat yang menghasilkan gliserol ya. Dia akan bereaksi dengan kolesterol dan asam lemak bebas di dalam sel, diproses ke badan Golgi, dia akan menghasilkan VHDL masuk ke dalam sirkulasi. Nah, dari VHDL ini dia sama seperti kilomikron tadi beredar ke seluruh tubuh. Bedanya kalau VHDL ini dia akan berkurang densitasnya ya, menjadi LDL, IDL kemudian LDL. Kekurangan dari sel kolesterol kekurangan dari kolesterol atau trigliseridnya ya menjadi IDL, dan nanti kurang lagi dia akan menjadi LDL. Nah, ini bisa saja ditangkap oleh LDL IDL-nya ini ya, sehingga akan dibawa lagi ke hati untuk dimetabolisme. Nah, ini LDL di dalam plasma dia juga dibutuhkan oleh jaringan-jaringan lain, khususnya jaringan pembentuk hormon ya, hormon di adrenal, kelenjar adrenal, dan di kelenjar reproduksi ya, untuk membentuk sperma dan ovum. Nah, tapi pada di tempat lain LDL juga berikatan dengan suatu radikal bebas juga, atau masuk ke dalam sela-sela pembuluh darah, lumen pembuluh darah, membentuk suatu plak. Ya. Plak ini dia akan meradang, menumpuk ya, kemudian akhirnya akan menjadi suatu sumbatan total. Tapi kalau misalkan ada HDL-nya cukup, HDL-nya bisa cukup, maka dia akan diambil oleh HDL tadi. Kalau
tidak cukup atau fraksinya turun, ya akhirnya dia akan menjadi tempat pembuangan dari sisa-sisa kolesterol ya. Seperti itu. Nah, selain itu LDL juga kembali lagi ke hati untuk dimetabolisme lagi menjadi asam lemak. Itu ya. Nah ini suatu VLDL bisa langsung mentransfer lemaknya ke HDL ya. HDL ini suatu pembersih ya, pembersih kolesterol di dalam darah. Nah ini tempat pembentukannya ya, tempat pembentukannya hanya HDL yang pembentukannya ada di dua, yaitu di usus dan di hati. Ya, dari sini ada pertanyaan mengenai gambar atau videonya, atau malah belum? Ya, sudah muncul tadi ya? Videonya sudah muncul atau? Dari tadi nggak muncul, Pak. Oh, belum muncul malah. Iya. Lagi. Ya, ya sudah, saya ulang lagi ya. Kalau belum muncul, bilang ya. Ya, Pak. Maaf Pak, kami Ya. pikir Bapak menerangkan saja. Oh, ya. Jadi tadi ada video tapi nggak ada suaranya memang sih, ada skema-skema saja. Ini sudah muncul? Sudah Pak. Oh ya, saya kembali menerangkan lagi. Jadi lipoprotein tadi seperti ini ya, bulat ilustrasinya ya. Ada apoprotein yang berikatan satu sama lain dengan kolesterol dan asam lemak ya yang ada di dalam darah. Nah ini kolesterol, ini trigliserid, dan ini adalah apoprotein. Ya kalau tidak berikatan maka tidak akan bisa larut di dalam darah atau tidak bisa larut didistribusikan ke seluruh tubuh ya. Harus berikatan dulu dengan apolipoprotein yang dibentuk oleh masing-masing tempat ya, misalkan di usus ya dan di hati. Nah ini suatu ilustrasi saja untuk kilomikron, VLDL, IDL, dan LDL, kemudian HDL ya. Yang paling besar adalah kilomikron ya. Nah, ini dibentuk di hati ya, berbeda dengan lainnya, penyusunnya adalah apoproteinnya yang berbeda ya. Yang paling kecil adalah HDL, tapi nanti ini kalau sudah menerima kolesterol banyak dia akan besar juga dan dia akan kembali ke hati untuk menyerahkan kolesterolnya untuk dimetabolisme lagi ya. Ini pembentuknya ya, apoproteinnya bermacam-macam ya. Kalau VLDL sama ya, B100 karena ini nanti hasil metabolismenya aja yang berbeda ya. IDL ya, komposisi trigliserid dan kolesterolnya saja yang berbeda ya, seperti itu. Kemudian nah ini tadi ilustrasi makanan ya sampai ke usus. Nah, dari usus ini dia akan harus berikatan dengan apoprotein tertentu untuk masuk ke dalam pembuluh darah ya, yang kita sebut sebagai lipoprotein kilomikron ya. Kilomikron akan ke darah sama ke seluruh tubuh untuk mengedarkan kolesterol sama trigliseridnya ya. Dari di tubuh itu dia akan ditangkap oleh suatu reseptor atau enzim lipoprotein lipase ya, yang memecah kilomikron yang kolesterolnya akan menjadi asam lemak ya, yang akan disimpan di jaringan lemak atau digunakan untuk energi ya, di otot-otot atau jaringan ikat. Nah, kemudian pada hati ini jalur eksogen ya, dari hati dia akan mengeluarkan VLDL. Nah, VLDL ini dari mana? Dari proses yang sangat rumit sekali, dari melibatkan metabolisme karbohidrat
ya, yang akan mengambil gliserolnya dari metabolisme karbohidrat ini untuk dibentuk menjadi VLDL dari kolesterol dan asam lemak yang ada dalam hati ya. Nah, VLDL ini sama seperti kilomikron tadi, dia akan beredar ke seluruh tubuh, diambil kolesterolnya oleh jaringan tubuh, di otot, di jaringan ikat, atau di jantung, di otak ya. Nah, dari situ dia akan kehilangan kolesterol dan trigliseridnya. Nah, maka dia akan menjadi IDL ya, intermediate. Intermediate ini dia kalau ketemu HDL, dia akan langsung diambil kolesterolnya atau trigliseridnya oleh HDL. Nah, dari IDL ini kalau sudah kehilangan protein kolesterolnya atau trigliseridnya, dia akan menjadi LDL. LDL ini merupakan suatu komponen yang nantinya juga dibutuhkan oleh tubuh untuk membentuk hormon tubuh. Ya, misalkan hormon adrenal atau glukokortikoid dan hormon reproduksi ya, bisa di testis dan ovum yang membentuk sel-sel sperma dan ovum. Nah, tapi yang lainnya dia akan kalau berlebih lagi dia akan masuk ke pembuluh darah ya. Dia akan menumpuk berikatan dengan radikal bebas di situ, dia akan mengangkat di sela-sela pembuluh darah atau mungkin lapisan intima ya di bawah lumen, dia akan menetap di situ. Nah, apabila fraksi HDL-nya kurang, dia akan menetap di situ, tidak bisa diambil oleh HDL karena HDL-nya kurang tadi ya. Akhirnya bereaksi menetap di situ, bereaksi meradang, akhirnya suatu pembuluh darah tadi atau tempat peradangan tadi akan menumpuk ya. Jadi penumpukan dan sampah atau penumpukan kolesterol di situ ya. Seperti itu. Ya, namun LDL sendiri juga bisa langsung kembali ke hati ya, di metabolisme ke hati, kalau bisa sampai ke hati. Ya, ini suatu VLDL kalau ketemu dengan HDL juga bisa berikatan, saling mengambil lemaknya ya. Jadi HDL ini adalah suatu lipoprotein yang sebagai pembersih lemak di dalam tubuh. Ya, ini adalah suatu pembeda tadi ya, secara umum jadi bentuk di usus yaitu kilomikron yang hanya di usus, kemudian LDL, IDL, HDL itu adalah di hati, dan HDL ada di hati dan usus. Ya, dari sini udah. Ya, gitu kuliah kita pada sore hari ini. Mungkin ada pertanyaan. Sudah absen ya? Bapak, ini di kolom chat tadi pas Bapak keluar ada yang nanya, Pak. Oh iya, oh bisa dibacakan. Karena tadi internetnya agak ganggu. Dari Elisa katanya, papa saya kan punya penyakit kolesterol tinggi, kolesterolnya tinggi, leher belakangnya sakit. Itu kira-kira disebabkan karena apa ya, Pak? Oh ya, ya, terima kasih ya, Mas Muklis yang membacakan pertanyaan. Ya, ya kemungkinan untuk leher yang sakit itu bisa banyak sekali penyebabnya. Ya, ya mungkin salah satunya adalah suatu kram otot ya, bisa saja disebabkan oleh gangguan perfusi atau gangguan sirkulasi di daerah situ ya. Ya. Tadi dijelaskan bahwa penyempitan pembuluh darah itu kan bisa di seluruh tubuh ya. Ya itu pun juga sama pada saat dia
penyempitannya di leher atau di daerah jaringan-jaringan tubuh. Dia akan menyebabkan suatu eh, kelainan yang akhirnya menyebabkan suatu nyeri di situ. Biasanya nyerinya karena kram otot, karena kekurangan suplai nutrisi di situ juga bisa, ya, atau suatu kaku otot yang disebabkan karena sebab lain juga bisa. Jadi kita harus mendalami suatu keluhan itu ya. Jadi tidak hanya sekedar satu fokus saja, tapi juga harus memasukkan dari gejala-gejala lain supaya itu tidak disebabkan itu saja, tapi harus ada faktor-faktor lain yang menyebabkan seperti itu. Jadi kemungkinan itu ya, kaku otot karena peredaran darahnya tidak lancar ya, karena sumbatan dari LDL tadi juga bisa ya, seperti itu. Gitu Mas Muklis. Iya Pak, terima kasih. Ya. Ada yang lain mungkin? Ada yang pernah periksa kolesterol mungkin dari rumah sakit atau habis pulang dari rumah sakit ya, mau konsultasi masalah hasil laboratnya mungkin bisa. Ya, yang lain? Dari saya cukup, Pak. Oh ya, siapa ini ya? Sinta Furi Pak yang ngomong. Oh iya, ya Mbak Sinta. Monggo, mau nanya? Pak, apa ya? Aduh, kan ayah saya kan kolesterolnya gitu ya Pak, Mbak. Kalau makan kayak yang berlemak, yang memicu kolesterolnya naik tuh cepet banget gitu loh Pak. Itu tuh udah fatal betul atau bisa dicegah, masih bisa dicegah atau udah ibaratnya tingkat kronis gitu loh Pak? Ya sebenarnya masih bisa dicegah dengan mengurangi intake kolesterolnya ya. Ya karena dijelaskan dulu bahwa tubuh kita sebetulnya juga menghasilkan kolesterol, jadi intake-nya itu harus dikurangi ya. Kalau sudah kolesterolnya diketahui tinggi ya, gitu Mbak, sama tadi Mbak Sinta ya. Iya Pak, makasih. Dijelaskan juga nanti akibatnya kalau kolesterolnya dibiarkan tinggi terus akan seperti yang tadi saya sebutkan ya, bisa akan ada jantung koroner, ada stroke ya. Nanti kan takut sendiri. Gitu ya. Ya Pak, makasih. Iya, sama-sama. Pak, izin bertanya. Ya, dari siapa ini? Lutif, Pak. Oh iya, Mbak Lutif. Monggo Mbak Lutif. Kalau mau cek kolesterol itu harus puasa atau tidak? Oh iya, harus puasa supaya didapatkan ya maksimal ya. Kalau habis makan kan nanti akan mengaburkan hasil ya, karena makanan tadi boleh jadi bisa mengandung kolesterol yang banyak, maka di dalam darah pun juga nanti terkesan akan tinggi nantinya ya. Harus puasa gitu ya Mbak. Coba deh Mbak Latif ya. Makasih, Pak.
Iya, sama-sama. Yang lain? Untuk besok, untuk minggu depan ya, kita akan membahas jantung ya, penyakit jantung dan pembuluh darah, masih berkaitan ya dengan pokok materi kita tentang obesitas, dislipidemi, dan nanti jantung dan pembuluh darah. Mungkin bisa dibaca-baca, mungkin banyak nanti pertanyaannya ya, banyak yang jantungan ya di Indonesia ini. Ya, itu terima kasih untuk cukup sekian ya untuk sore hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa japri, bisa lewat grup. Sekian dulu. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Sifur ngapa di?